Halo guys, balik lagi di channel Pak Dirut. Ya guys, hari ini gue mau membahas terkait dengan bagaimana mengelola emosi dengan sikap bodoh amat ya guys. Jangan skip video ini. Ya guys, hari ini gue membahas terkait dengan bagaimana sih menyikapi suatu emosi dengan sikap bodoh amat. Nah di sini guys, gue ada satu video di mana nanti akan gue bahas tentang bagaimana perlunya sikap bodoh amat dalam kita menghadapi suatu emosi. Kita tonton bareng dulu ya. Lu tadi langsung motong gua, lu tadi lu di belakang. Gua motong kakak lu. Lu mau bikin gua kakak orang. belakang kanan. Oh yaudah. 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 Ya udah nggak usah. Ya udah nggak usah. Udah. Ya udah nggak usah. Ya udah nggak usah. Udah. Minta ya sorry. Ya udah sorry. Maaf. Udah. Nah guys, jadi tadi kita udah nonton bareng videonya, di mana video ini menunjukkan rasa emosi dari seseorang ketika dia berkendara bertemu dengan momen di mana ada satu hal yang membuat emosinya terpancing ya guys. Nah di sini di video ini menurut gue sih cukup lucu ya. Kenapa? Karena di satu sisi pengemudi ini emosi dengan tingkah salah satu pengendara motor, yang mana dari jaketnya kita sudah tahu ya pengendara motor apa, dan memang mayoritas di jalan walaupun tidak semuanya tapi sebagian besar cara berkendara seperti itu. Padahal semestinya pengemudi mobil ini sudah tahu kalau diladenin pun tidak akan ada untungnya. Nah yang lucunya menurut gua, ketika awalnya dia emosi, diklakson, dikejar, dipepet, dan akhirnya apa guys? Dia minta maaf dong. Ya. Yang mana maksud gue adalah harusnya dia udah tahu endingnya itu akan seperti itu gitu. Ngapain coba dikejar-kejar lagi? Nah, di sini ada sangkut pautnya dengan bagaimana sikap bodoh amat kita dalam menghadapi suatu kejadian khususnya emosi ya guys. Nah, di sini kita harus tahu dulu bahwa emosi itu terbagi atas dua ya guys. Yaitu energi emosi positif, bahagia, cinta, dan negatif, marah, takut, dan sedih. Atau lebih sederhananya kita bagi 3 perbedaan emosi ya. Jadi ada emosi karena senang, ada emosi karena khawatir, dan ada emosi karena marah ya. Semua emosi ini tidak ada yang buruk, hanya saja ketika emosi ini kita luapkan secara berlebihan maka akan menjadi sesuatu yang tidak baik ya guys. Nah, seni bodoh amat itu bisa kita terapkan ke 3 jenis emosi ini ya guys. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi berbahagia, yang sangat senang, apakah teman-teman mungkin habis goal suatu project atau habis keterima pekerjaan di mana memang itu pekerjaan impian teman-teman, itu teman-teman harus melakukan sikap bodoh amat. Kenapa? Karena gini guys, dalam bersosialisasi manusia itu ada beberapa respon ya guys. Nah terhadap emosi kita bahas dulu yang bahagia ya. Karena apa? Karena ini akan beresiko terhadap teman-teman juga. Gimana maksudnya? Ketika teman-teman bahagia misalnya ya, teman-teman mungkin keterima pekerjaan di mana pekerjaan itu bonafit, income-nya besar, kantornya mewah gitu ya. Nah teman-teman cerita bisa di media sosial atau mungkin cerita langsung ke tetangga, ke teman gitu ya. Nah ini harus teman-teman hati-hati ya. Kenapa? Karena ketika orang tahu atas kebahagiaan teman-teman yang berlebihan, itu biasanya akan ada 3 respon guys. Yang pertama, ia akan senang dan bahagia dengan apa yang teman-teman dapati.
Kedua, dia akan bodo amat guys. Mau lo ngapain gue bodo amat ya. Gue hanya senyumin aja gitu ya. Dan yang berbahaya yang ketiga, itu akan menimbulkan rasa iri dan dengki ya. Kita tidak pernah tahu guys, iri dan dengki ini apakah ingin menjatuhkan teman-teman kemudian hari, tidak suka dengan kesuksesan yang teman-teman dapati. Nah, jadi untuk mengontrol sesuatu emosi yang berlebihan cukup dipendam atau diceritakan saja ke keluarga, pasangan, atau anak, atau teman-teman punya sahabat yang benar-benar dekat ya. Agar apa? Agar tidak menjadi sesuatu yang berbahaya di kemudian hari. Karena kita sudah tahu dalam bersosial itu ada 3 tadi. Yang paling bahaya adalah ketika orang yang tahu kebahagiaan teman-teman dan dia tidak suka ya guys. Nah lalu yang berikutnya itu adalah marah ya. Kalau untuk khawatir ini bisa digabungkan dengan marah ya guys. Nah marah ini kita juga harus bisa menggunakan sikap bodoh amat ya guys. Kenapa? Teman-teman harus pegang satu prinsip yang menurut gua itu cukup works ya. Dalam ketika kita menghadapi suatu emosi yang atau sesuatu hal yang memancing emosi kita berlebihan ya. Yaitu apa? Kalau saya ladenin, saya dapat apa? Itu teman-teman harus pertanyakan ya. Ketika teman-teman emosi dengan suatu hal, ketika saya ladenin, saya dapat apa? Dapat uang kah? Dapat piala kah? Dapat pujian kah? Ketika semua itu tidak ada, baiknya teman-teman abaikan ya. Nah kembali ke contoh video tadi ya guys. Itu harusnya si pengemudi mobil tahu ketika diladenin, maka dia pun tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita lihat bersama di video itu dia tidak dirugikan apapun guys. Hanya mungkin terpotong jalannya ya, bahkan dia malah rugi, moodnya jadi rusak. Bisa jadi ketika dia berkendara itu dia ingin mungkin meeting dengan kliennya, atau mungkin mau interview kerja, atau mungkin mau ketemu teman atau sanak saudaranya. Nah ketika itu terjadi, sedikit banyaknya pasti moodnya akan berubah atau bahkan mungkin rusak ya. Lain halnya dengan misalkan ada kerugian. Ini gue pribadi ya, gue pernah lagi bawa mobil di lampu merah, gue udah bener guys ya, gue udah bener di jalur, mau belok kanan, tiba-tiba ini motor nyelip dari kiri, motong. Karena gue nggak dapat ngerem, akhirnya nyenggol lah mobil gue. Dan itu ada kerusakan yang menurut gue sih nggak kecil ya. Tapi ya udahlah, gue bodo amat lah, ya udah deh gitu kan. Toh gue kejar, gue omelin pun nggak akan diganti gitu. Paling ujung-ujungnya mohon maaf pak, seorang kecil atau orderan lagi sepi. Nah akhirnya gue bodo amat, gue hanya berdoa dalam hati, ya Allah nggak apa-apa deh. Sekarang mobilnya baret-baret dikit, siapa tahu nanti diganti dengan yang lebih baik misalnya gitu ya guys. Kan omongan adalah doa ya. Nah jadi bagi teman-teman penting banget ya untuk kondisi saat ini itu kita punya sikap bodoh amat, baik itu dengan kebahagiaan ataupun kekhawatiran ataupun dengan kemarahan ya guys. Dan gue juga ada satu cerita ya. Ini cerita adalah kita sebut misalnya orang A, orang B, dan orang C ya. Jadi orang A ini ceritanya dia itu biasa-biasa aja gitu loh. Dia tidak pernah mengumbar kemewahannya, walaupun dia punya gitu ya. Dia tidak pernah mengumbar mengomong lewat apapun. Nah, lalu si B ini bukan temannya tapi sering ketemu gitu ya guys. Nah, yang C ini adalah orang yang sama-sama dengan 3 orang ini tapi hanya ketemu sekali-sekali gitu ya guys. Nah, di satu momen si C ini cerita gitu loh sama gua ya. Tahu nggak? Si B itu kan beli barang kayak punya A, dia orang nggak mau kalah gitu kan. Dia beli misalnya handphone boba gitu ya, si A ini punya HP boba, si B katanya nggak mau kalah, beli HP boba juga, cerita lah gitu kan si C. Lalu gue bilang, salahnya di mana? Kan dia punya duit, si konter punya HP, dia beli, salahnya di mana? Ya biarkan saja gitu loh. Kita harus bodoh amat gitu loh. Terlepas mungkin alasannya nggak mau kalah, mau apa biarin aja selama memang itu mungkin pakai uang dia ya. Kecuali ya dia ngutang sama kita belum bayar, dia beli barang, ya itu lain urusan gitu ya guys. Tapi selama itu mungkin uang dia tidak menyusahkan kita, ya biarkan saja lah. Jadi penting juga untuk kita bodoh amat terhadap
orang lain ya, emosi orang lain. Contoh misalnya tetangga kita beli motor baru, tetangga kita beli mobil baru, ataupun tetangga kita mungkin beli planet baru ya, beli satelit baru kayak, atau beli apalah, beli pulau. Teman-teman harus punya sikap juga bodoh amat. Kenapa? Agar teman-teman tidak terbebani ya. Oh, si dia nih udah bisa beli ini, beli itu ya. Padahal ketika teman-teman punya pun, teman-teman belum tentu bahagia ya. Belum tentu itu bisa menjadi kesenangan. Bisa saja dengan contoh, teman-teman tetangganya beli mobil 2 miliar. Teman-teman dengan kondisi saat itu akan pusing bayar pajaknya ya. Bayar spare partnya ketika rusak, servisnya gitu. Jadi selain kita bodoh amat dengan apa yang terjadi, kita juga harus bodoh amat dengan kondisi yang terjadi terhadap orang lain gitu ya. Karena banyak sekali sekarang itu di medsos itu berkeliaran itu, padahal kontennya itu konten-konten gimmick gitu ya guys. Dia mungkin beli HP baru padahal sewa, dia punya mobil di FYP-nya atau di post media sosialnya padahal dia punya orang lain gitu ya. Nah jadi teman-teman kembali ke tadi contoh yang HP itu, teman-teman harus punya sikap bodoh amat ya. Terserah kalian mau beli kapal selam kayak, mau beli tank kayak ya, mau beli HP yang kameranya ada 20 kayak ya, itu harus punya sikap bodoh amat sekarang. Fokus saja ke diri teman-teman. Fokus dengan kebahagiaan kita. Jangan sampai kebahagiaan kita rusak karena kita tidak bersyukur dan membandingkan diri kita dengan apa yang dimiliki orang lain. Nah itu salah satu contoh seni bodoh amat ya guys. Dan ada satu lagi kalimat. Ini dari salah satu iklan udut ya guys. Ini gue inget banget sampai sekarang dan gue selalu menerapkan ini ya guys. Kalau teman-teman tahu di TV, itu dulu ada iklan udut yang tagline-nya begini. Talk less, do more. Atau bahasa Indonesianya, sedikit bicara banyak bertindak. Ya, ini kaitannya dengan emosi yang pertama, kebahagiaan itu jangan berlebihan guys. Cukup kita sedikit bicara, menyampaikan hal-hal yang perlu saja, hal-hal yang penting saja, hal-hal yang memang khusus atau bisa dikonsumsi halayak banyak, tapi lebih baik kita banyak bekerja ya guys, banyak bertindak. Nah jadi kembali lagi teman-teman, pentingnya seni bodoh amat dalam kita menyikapi suatu emosi ya, baik itu ketika kita senang kah, baik ketika khawatir, ataupun ketika kita emosi. Jadi jangan berlebihan, cukup bodoh amat, anggaplah semua itu tidak perlu diketahui orang ya. Kebahagiaan itu cukup kita nikmati, cukup dirasakan orang terdekat tanpa perlu diumbar-umbar ke orang lain. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya guys.